Halo semuanya, selamat siang. Nama saya Benedikta Dwi Juniarti, NIM 2010417107, kelas A1 Manajemen Pagi, mata kuliah Manajemen Operasi 2. Dosen pengampu Bapak Adi Mursalin, SEMM. Di sini pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan video yang ada di Simpol. Pertanyaan yang pertama, siapa pembicara di kedua video di atas? Dan sebutkan topik yang dibicarakan oleh kedua pembicara tersebut. Pembicara di kedua video yaitu Ronald Sukwandi. Topik yang dibicarakan tentang business operation, design operation. Yang kedua, video kedua itu Filsa. Topik yang dibicarakan managing operation, supply chain, MRP atau material requirement planning. Yang ketiga, scheduling atau penjadwalan. Soal nomor 2. Ada berapa materi yang dibicarakan oleh pembicara pertama di video pertama? Sebutkan dan jelaskan. Materi yang pertama tuh business operation, yang menciptakan nilai yang bagus dengan transformasi barang input menjadi output. Di dalam suatu bisnis atau usaha minimal ada 3 fungsi, yaitu marketing, production, dan finance atau accounting. Operation for good and service, di mana di sini ada perbedaannya. Service intangible, good tangible. Project management, metode perencanaan dan pengelolaan yang bisa digunakan perusahaan untuk menyelesaikan proyek. Forecasting, ada beberapa metode yang digunakan dalam melakukan forecasting. Di situ menggunakan metode dasar, indikator forecasting bagus atau tidak bagus itu juga ada indikator. Forecasting meramalkan jumlah pengunjungnya, berapa, labor manajemennya, operasinya, dan seterusnya. Kita bisa melakukan forecasting. Design operation, yang pertama kualitas. Kualitas menjadi penting karena dapat meningkatkan sales. Jadi dengan improve kualitas yang kaitannya dengan profit, kita bisa meningkatkan sales kita dan kita bisa mengurangi cost kita. Meningkatkan sales dengan tidak adanya komplain, berarti konsumen percaya dengan produk kita. Orang merekomendasikan produk kita dan kita mendapat pembeli berulang-ulang untuk meningkatkan sales kita. Soal nomor 3, ada berapa materi yang dibicarakan oleh pembicara kedua di video kedua? Sebutkan dan jelaskan. Ada 3 materi. Yang pertama, supply chain. Adalah aktivitas-aktivitas yang terkoordinasi. Tujuannya diakhiri nanti kita akan membuat konsumen puas. Kepuasan konsumen bisa berdasarkan pada matriks yang bisa disebut QCD. Kualitas, seringkali kita ingin kualitasnya baik, cost-nya rendah, dan delivery-nya cepat. Tetapi, sangat sulit mencari produk yang seperti itu, yang kualitasnya baik tapi harganya murah. Di bagian supply managing, kita akan mengenal 2 jenis dari supply chain. Yang pertama, dunia industri yang mempunyai produk tangible. Yang kedua, di service, di mana industri yang nomor 2 mempunyai produk yang intangible, bukan yang tangible. Tangible produknya kelihatan dan itu menjadwalkan flow dari barang untuk mudah diidentifikasi. Beda dari flow dunia industri yang intangible, susah untuk diidentifikasi. Di distribusi di situ ada 3. Yang pertama rapid response, yang kedua product choice, yang ketiga service. Intinya aliran barang yang menuju consumer, seringkali disebut sebagai down distribution. Yang kedua MRP atau material requirement planning.
berbicara tentang seberapa banyak barang yang harus dipesan dan kapan barang itu harus dipesan. Dari menjawab dua pertanyaan, butuh beberapa hal atau beberapa input data. Yang pertama, bill of material. BOM ini mirip dengan struktur produk inventory. Beberapa banyak yang harus dipesan itu tergantung dengan inventory. Saat ini jika ada barang di gudang itu berarti ada demand-nya. Expected request ada di awal-awal periode, tidak ada di akhir periode. MPIS merupakan suatu jadwal yang terdiri dari jadwal produksi produk. Yang ketiga, short term scheduling adalah alokasi dari prioritas demand. Schedule yang tepat itu akan menghasilkan delivery yang akan menghasilkan mampu untuk memenuhi permintaan customer. Sehingga dari pemaparan operasional, jika mau aliran barangnya itu secara smooth dari satu stage supply lanjut ke stage supply yang lain, maka di dalamnya itu ada scheduling yang harus diperhatikan. Scheduling isunya ada yang terkait allocation dan prioritization. Jadi siapa yang melakukan apa? Soal nomor 4. Jelaskan isi dari penjelasan oleh pembicara 1 di video pertama. Apa yang dapat Anda pelajari dan manfaat apa yang Anda peroleh dari menonton video pertama? Isi penjelasannya dalam video tersebut memaparkan supaya memberikan layanan terbaik untuk pelanggan dan memungkinkan kita mampu memberikan dan terciptanya kepuasan yang optimal. Yang dapat dipelajari dari video pertama, di mana saya dapat mempelajari dan mengetahui proses transformasi menggunakan input menjadi output. Dalam transformasi juga ada penambahan nilai terhadap produk, manajemen proyek, forecasting, meramal jumlah pengunjung, dan sebagainya. Soal nomor 5. Jelaskan isi dari penjelasan oleh pembicara 2 di video kedua. Apa yang dapat Anda pelajari dan manfaat apa yang Anda peroleh dari menonton video tersebut? Supply chain, didefinisi dari aplikasinya dari supply chain ini adalah aktivitas-aktivitas yang terkoordinasi. Tujuan manajemen rantai pasok mengkoordinasikan kegiatan di dalam rantai pasok, memaksimalkan keuntungan dan keuntungan kompetitif di rantai pasok untuk konsumen utama. Rantai pasok strategi penting ada dua tipikal supply chain. Pasar rantai pasok, desain pasar, kerangka pengambilan keputusan rantai. Yang dapat saya pelajari dari video kedua yaitu kita dapat belajar dan mengetahui bahwa rantai pemasok pada setiap bisnis itu berbeda-beda, dan dalam video tersebut juga kita dapat belajar cara mengoptimalkan bisnis supply chain dan cara perhitungannya. Dan dari video ini juga kita bisa belajar untuk mengetahui dan mengatur jadwal yang berkaitan dengan operasi. Baiklah, sekian jawaban yang dapat saya sampaikan di mata kuliah Manajemen Operasi 2. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.